Saat ini tuh rata-rata ponsel udah pakai layar AMOLED ya, apalagi seri high-end. Layar AMOLED itu emang bisa memberikan warna yang tajam, pop-up, sensitivitas yang baik, tapi kurang kuat dibandingkan IPS dan memiliki beberapa masalah, salah satunya adalah flickering, yang membuat mata kita cepat lelah dan untuk beberapa orang bisa memberikan sakit kepala. Ini berdasarkan jurnal ilmiah ya, ada datanya, dan fakta, bukan asumsi. Nah, ponsel yang saya bakal review kali ini adalah ponsel dengan layar IPS terbaik yang pernah saya coba. Bukan modal IPS doang, tapi dibekali dengan spesifikasi dan pengalamannya yang emang benar menarik. Jadi bukan IPS doang gitu, kalau misalkan IPS doang ya ponsel 1 jutaan juga ada. Emang ya, ponsel ini tuh nggak fresh, tapi masih sangat layak dipakai di 2022 dan kedepannya. Oke, di sini Fadil langsung aja kita review si Xiaomi Mi 10T. Yang pertama tuh desain premium. Xiaomi 12 yang terbaru emang sangat memberikan kesan enak dilihat ya dan feel premium. Namun Mi 10T ini masalah bodi jangan dianggap remeh dan kalah dengan Xiaomi 12. Bagian belakang dikasih finishing doff, warna silver yang dikasih tuh nggak norak ya. Framenya juga enak dilihat ya dengan sentuhan flat bagian atas dan bagian bawah. Feelnya tuh sangat premium ya, kokoh dan tegas, bikin pede lah megangnya. Bahkan kerasa lebih premium dibandingkan Xiaomi 11T. Bodinya juga makin kerasa premium dengan feedback getar X-axis linear yang cukup nyaman dan halus. Yang disayangin tentu di sini nggak ada jack 3,5 mm, slot micro SD dan rating IP. Namun dengan pengalaman fisik yang ada, hal itu tuh bisa terlupakan. Di sini kita dikasih sensor sidik jari yang pembacanya tuh cepat, termasuk face unlock-nya. Sebelum saya bahas kualitasnya tuh gimana, pasti kalian banyak yang ragu ya karena nggak punya always on display. Di mana always on display itu ya bisa membantu kita melihat notifikasi ada atau enggak. Tapi di sini Mi 10T tuh masih dibekalin dengan LED notifikasi ya. Jadi kalau misalkan ada notifikasi, kita nggak perlu repot-repot ya rajin buat ngecek ponsel ada notif atau enggak. Di mana LED notifikasi itu emang hal yang sepele, tapi kepake banget ya. Yang sayang di mana vendor manapun dan bahkan Xiaomi sendiri udah ilangin si lampu kecil ini. Nah, layar IPS 6,67 inci ini punya keakuratan dan luas warna yang bagus. Karena punya NTSC sampai 96% yang artinya sRGB-nya tuh lebih dari 100% dan delta I-nya kurang dari 1. Tentu bukan cuma tulisan doang ya, warna yang ditampilin tuh emang nyaman buat dilihat, soft dan gak bikin sakit mata, nggak norak. Selain itu juga punya refresh rate 144Hz yang bisa menyesuaikan tiap konten yang ada, yang paling rendah mencapai 30Hz, yang artinya refresh rate yang dimiliki itu bakal lebih luas dan nggak usah khawatir dengan boros baterai. Penggunaannya juga sensitif, nyaman digunakan buat keseharian atau buat gaming. Udah dukung HDR10 yang bisa kita nikmati juga lewat Netflix, karena nggak semua ponsel yang dikasih embel-embel HDR10 tapi bisa muter konten HDR. Jadi emang enak dipakai nonton ya, apalagi didukung dengan setup dual speaker stereo yang cukup bagus. Yang agak disayangin emang kecerahannya tuh standar aja, cuma nyampe 650 nits. Dimana sebenarnya ada layar IPS yang punya kecerahan lebih dari ini ya. Ini tuh nggak jelek, cuma ya bakal jadi masalah kalau kalian tuh lebih sering pakai ponsel di outdoor atau kondisi panasnya tuh terik. Yang selanjutnya fitur nggak ketinggalan. Sektor hardware tentu udah ada NFC. Wi-Fi 6 yang disematin juga udah kenceng dan stabil karena udah dukung teknologi MIMO 2x2 yang artinya punya 2 antena pemancar dan 2 antena penerima. Bluetooth-nya tuh emang masih 5.1, belum 5.2, tapi udah bisa dibekelin dengan teknologi Qualcomm True Wireless Stereo Plus buat nyajiin audio lebih baik. Jaringan 5G-nya tuh ada band N1, N3, tapi nggak ada N40 ya buat Telkomsel. Dimana buat saya tuh nggak terlalu masalah, karena ya nanti masalah jaringan tuh bakal berkembang ya di Indonesia. Terus nggak lupain juga ada Ear Blaster. Lalu fitur softwarenya tuh cukup lengkap ya, mulai dari game turbo, second space buat bikin workspace kedua, berbagai gestur yang bisa di custom, app lock, terus ada dual apps yang buat support aplikasinya tuh banyak. Gak kayak vendor lain kebanyakan ya dual apps-nya tuh ya sosmed doang. Dan masalah kustomisasi MIUI-nya ini jangan dipertanyain lah. Mulai dari atur tema yang banyak banget pilihannya, ganti font, icon, tombol navigasi, ganti status bar, app drawer, pokoknya luas. Terakhir tentu ada fitur gimmick kayak memory extension sama beauty call video yang bisa mempercantik video call dan dimana cuma support WeChat aja. Sebuah aplikasi chatting yang emang terkenalnya tuh di Cina. Yang keempat, pengalaman asik yang ada tapinya. Saat ini ponsel Xiaomi Mi 10T itu udah mendapatkan Android 12 ya, di mana versi Android ini tuh adalah versi Android terakhir buat ponsel ini. Tapi kalau misalkan MIUI-nya pasti masih dilanjut. Tapi jangan khawatir, kalau misalkan kalian tuh pengen Android 13 atau lebih, ini tuh dibekelin dengan Snapdragon 865 dan itu Xiaomi. Jadi gampang banget buat diotak-atiknya. Kalau kalian pengen custom ROM, ini tuh luas dan pasti cepet perkembangannya. Jadi jangan takut ketinggalan.
asalkan kalian pengen ngotak-ngatik. Nah, pemakaiannya tuh benar-benar nyaman. Kalau masalah performa jangan ditanya lah, mau kegiatan keseharian atau intens atau ngegame. Walaupun ini pakai spek yang lama, tapi masih bisa diandalkan. Yang paling penting saya nggak pernah ngalamin overheat kayak Snapdragon 888 dan nggak sepanas Snapdragon 870 juga. Snapdragon 865 yang dikemas di ponsel itu masih sangat manis. Tapi ya kayak seperti biasa, kayak Xiaomi lainnya, pemakaian tuh agak keganggu karena notif tuh telat. Kita harus nyeting biar notifikasi tuh nggak telat ya. Saya udah bikin videonya terpisah ya buat ngehandle masalah Xiaomi notifikasinya tuh telat ya. Kalian bisa nonton abis nonton video ini. Dimana hal yang gini tuh cukup ganggu, padahal ya ini statusnya tuh seri flagship. Masalah daya tahan baterai bisa dikatakan baik ya untuk ukuran ponsel dengan performa yang tinggi. Dengan pemakaian kasual tanpa ngegame yang cukup intens kayak sosmed, sekali nonton film, buka online shop dan lain-lain, ngasih screen on time 6-7 jaman. Jadi buat keharian tuh jangan khawatir. Pengisian dayanya juga udah 33 watt, bukan paling cepat saat ini, namun bisa dikatakan bisa nge-backup keseharian cukup baik ya, nggak ketinggalan. Yang terakhir, kamera yang masih kompetitif. Buat kalian yang suka hasil yang vivid, kalian nggak akan suka dengan hasil kamera di ponsel ini, karena warna yang dihasilkan tuh agak apa adanya. Sedikit ditingkatin, tapi nggak pakai banget. Dan saya suka, jadi nggak bikin sakit mata atau norak. Setiap kondisi warna, detail, dan white balance yang dihasilkan tuh pas. Hanya terkadang memang bayangannya tuh terlihat lebih gelap dibandingkan seharusnya. Dynamic range-nya emang kurang ngigit, tapi udah tetap ketutupin dengan aspek lainnya. Kalau malam memang noise-nya tuh masih terlihat, tapi nggak buluk ya hasilnya. Mode malamnya juga bisa dipakai dengan baik. Untuk urusan lensa ultrawide ya standar aja. Overall hasil fotografinya tuh emang masih kerasa ditahan lah buat nggak lebih dari Xiaomi Mi 10T Pro. Tapi keterbatasan yang ada tuh tetap bisa memberikan pengalaman hasil foto yang baik, termasuk saat proses pengambilan, snappy dan cepat fokusnya. Sektor kamera depannya juga asik dilihatnya, muka tuh nggak kelihatan mulus, dan warna yang dihasilkan tuh punya karakteristik yang sama dengan kamera belakangnya. Hasil yang diambil tuh nggak berusaha dilebih-lebihin ya sama si softwarenya. Kadang ada ponsel ya yang maksain buat bagus tuh si detail sama warnanya terlalu ditingkatin ya, tapi ini enggak. Nah, untuk sektor video masih lebih kompetitif ya dibandingkan fotografinya jika disejajarkan dengan ponsel-ponsel mid to high saat ini. Kamera Mi 10T ini mampu mengambil sampai resolusi 8K, tapi di 4K juga udah cukup baik sih. Saya ngambil 4K 30 fps dengan cukup stabil. Detailnya asik, fokusnya cepat, dynamic range-nya juga emang standar, tapi overall enak dilihat. Warna saturasinya tuh emang terlalu tinggi ya dibandingkan gambarnya, cuma nggak bikin jadi jelek. Kalau kita ngambil 60 fps ya pasti shaky ya dan wajar. Namun tetap bisa memberikan hasil yang komposisinya tuh pas dengan sedikit kontras yang agak terlalu tinggi. Untuk video depannya kita cuma bisa ngambil di 1080p aja. Tapi hasilnya tuh nggak bikin mulus kulit kita dan warna masih enak dilihat. Kestabilannya cukup baik dan dynamic range-nya tetap kurang gigit. Pokoknya kalian jangan takut si videonya tuh kayak Xiaomi mid-end seperti biasanya ya. Di sini tuh antara hardware dan software lebih seimbang. Maksudnya di spek segini gitu. Oke. Walaupun misalkan kadang kalau misalkan backlight gini nggak bisa ngehandle terlalu baik sih. Jadi belakangnya overexpose tapi depannya lumayan masih bisa ke kontrol, nggak jadi gelap. Oke. Lumayan. So, kalau kalian tuh lagi cari ponsel IPS dengan spesifikasi dan pengalaman yang sangat menarik, Xiaomi Mi 10T masih sangat layak dibeli. Performanya tuh kenceng tapi nggak sepanas seri-seri Snapdragon di atasnya. Layar IPS-nya nggak abal-abal dan desainnya juga masih premium. Kalau kalian nyari di toko online itu masih ada dijual di kisaran 5 jutaan ya kondisi barunya. Kalau misalkan second ada di kisaran 4 jutaan, tapi masih sangat layak ya sekali lagi. Yang harus kalian terima adalah emang umur update Android-nya secara resmi berakhir di Android 12. Kalau pengen lebih, kalian harus di custom ROM yang emang sumber daya tuh luas tapi kalian harus ngulik gitu. Jadi bisa mengalahkan Xiaomi 11T yang pakai chipset MediaTek, tapi sumber daya otak-atiknya tuh sangat terbatas ya dibandingkan yang pakai Snapdragon. Lalu kekurangan lainnya adalah masalah kamera. Kameranya tuh nggak jelek, masih sangat solid, nggak bisa dibilang ketinggalan jauh. Tapi kalau kalian tuh carinya sebuah kameranya yang wajib bagus, terlepas aspek lainnya gimana, di harga 4 jutaan masih ada yang lebih baik lah. Pokoknya overall dengan kekurangan yang ada di Mi 10T itu masih sangat tertutupi dengan pengalaman yang diberikannya. Oke, jadi sekian saja ya review video kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin akan kalian bisa tulis komen di bawah dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe, Pixmi, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.